Puji Tuhan. Langsung ke firman Tuhan ya, saya ingin bagikan dari Keluaran pasal 16, Anda bisa buka. Judulnya Mana dan Sabat. Saya beri judul Mana di masa pandemi. Saya dapat satu rema atau sebuah pesan Tuhan untuk meneguhkan hati Anda yang sedang gelisah. Beberapa orang yang mengalami masalah, tidak sedikit yang diterpa oleh pencobaan. Mana di masa pandemi, Keluaran 16 ayat 13 sampai 24. Ya, kita tahu cerita tentang mana, kita baca dulu ayat 13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Berhenti di sana dulu sebelum kita baca ayat berikutnya, saya jelaskan dulu. 3 ayat kita baru cover, sebagai introduction, sebagai perkenalan, bagi beberapa orang sini yang kurang familiar dengan apa itu mana. Mana adalah makanan ajaib yang Tuhan sediakan selama 40 tahun di padang gurun sebelum bangsa Israel masuk Kanaan. Arti kata mana tertera di ayat 15 dalam pertanyaan bangsa Israel, apakah itu? Mereka penasaran, lihat embun beku. Apakah? Nggak pernah lihat yang begitu. Apa ini? Mana itu artinya apakah itu? Itu arti kata harafiahnya. Jadi bangsa Israel ini lucu. Ya kayak kita sih. Tuhan itu berjanji, lalu dia menyediakan, tapi mereka tidak mengenali berkat Tuhan. Jadi firman pengajaran dibutuhkan untuk umat Tuhan, agar kita bisa mengenali penyediaan Allah, lalu menghargainya serta mengelolanya. Nggak tentu setiap orang itu otomatis, karena God's provision atau penyertaan Tuhan itu seringkali luput dengan mata kita. Kadang-kadang terlalu kecil, kadang-kadang terlalu halus, kadang-kadang serba kebetulan. Karena itu kita butuh pengajaran. Dan saya tergerak hari ini untuk menyampaikan firman ini, karena Tuhan akan hujankan mana bagi setiap family. Yang percaya katakan amin. So God people must be taught how to recognize His provision. Umat Tuhan harus diajari bagaimana mengenali bahwa itu adalah penyediaan Allah. A very good question, pertanyaan yang baik sekali dari bangsa Israel. Apa itu? Mana? Ya, kalau bahasa Indonesia mana dengan huruf N-nya 1 bukan N-nya 2. Kalau sini mana N-nya 2, kalau huruf N-nya hanya 1. Mana itu where? Di mana? Mirip sih. Kalau bangsa Israel mana itu what? Apa itu? Apa itu? Ya, jangan bertanya lagi, oke? Sebentar lagi berkat akan menyongsongmu. Saya percaya waktu kita saat teduh seperti ini, ada stirring in the spirit. Roh kita diaduk oleh Roh Kudus. Kalau kita berkumpul bersama-sama, bersatu dalam iman, akan terjadi sebuah akselerasi. Akan terjadi sebuah percepatan. Setelah saat teduh ini akan terjadi banyak kebetulan. So be ready. Bahkan sebelum selesai nanti malam ini, akan ada titik terang bagi banyak family. Ya? Nah, mana ini diberikan, tapi bangsa Israel nggak ngerti itu apa. Tapi untungnya ada Musa. Jadi mereka diajari untuk mengenali, lalu mereka menghargai dan mengelolanya. Dan mana ini diberikan pada bangsa Israel pada waktu pagi dalam bentuk embun. Malamnya sih burung puyuh, kita semua tahu. Yang sudah pernah baca Alkitab pasti nggak asing dengan cerita ini. Burung puyuh itu dikirimkan karena orang Israel ngotot. Mereka memaksa kehendaknya. Dan mereka mengeluh bersungut-sungut, minta daging di padang gurun atau padang belantara. Dikasih sama Tuhan, sampai sakit tuh, saking rakusnya. Belum selesai ditelan,
udah keluar daging dari hidungnya. Menjijikkan, tapi demikianlah keserakahan. Tapi berkat yang murni itu, yang bukan karena manusia memaksakan kehendaknya, yang diberikan Tuhan atas kehendak Allah, atas kasih sayangnya, itulah mana. Dan itu dikasih pada pagi hari dalam bentuk embun. Dan bangsa Israel harus bangun pagi-pagi buta, sebelum itu menguap nanti kena terik matahari. Jadi mereka harus pagi-pagi benar, rajin, terjaga, keluar rumah, memungut di tanah, dan harus berlutut pula untuk mengambilnya. Jadi Tuhan memaksa mereka tanpa mereka sadari untuk mereka memiliki postur doa dan mencari wajah Allah. Mereka harus berlutut untuk memungutnya, karena tidak di atas pohon itu, embun, berada di bawah tanah. Saya dulu pernah sekolah di Kanada. Di Kanada kalau lagi snowing, hujan salju, itu yang baru turun di tanah itu putih, halus, itu bersih. Itu bisa diambil, kasih sirup, makan begitu, anak-anak muda suka lakukan itu. Tapi kalau nanti sudah diinjak-injak orang jadi kotor, becek, dan jadi jangan dimakan. Mana waktu pertama kali turun, menumpuk itu bersih. Mereka harus berlutut mengambilnya. Itu postur doa. Jadi ingat ya, berkat sehari-hari Tuhan letakkan, bukan dalam usaha jeripayahmu. Berkat itu ditemukan di lututmu, dalam doa. Enak aja bicara begitu. Emangnya kalau saya berdoa bisa bayar hutang, bayar tagihan? Enggak. Tapi berkat itu diberikan bukan karena usahamu. Sia-sialah Anda membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia jaga rumah. Sia-sia jaga kota kalau bukan Tuhan menjaganya. Itu loh belajar dari Goliat, dijaga semuanya, besi, baja semuanya. Matinya cuma kena satu lubang kecil ke dahi. Kita bisa jaga 1001 cara, 360 derajat kita jaga dengan besi, baja, rasa aman dunia. Nanti kita kecolongan cuma satu hal kecil, di situ kita mati. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia kita menjaganya. Manusia bisa berusaha, tapi berkat itu dari Allah. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Usaha upaya kita, jeripaya bayar harga kita, berfungsi berguna untuk memposisikan kita sebagai orang yang siap menerima. Tapi berkat itu sendiri di-cashkan karena anugerah, bukan karena Anda layak menerimanya. Ingat ya, kalau kita bisa berusaha lalu diberkati Tuhan, itu bukan karena hasil jeripayamu. Jeripayamu membuat tanganmu tidak menggenggam, tapi terbuka. Ready to receive from Him. Siap untuk menerima. Tapi berkat itu sendiri diberikan bukan karena tanganmu terbuka, tapi karena Allah mengasihi umatnya. Karena Allah berjanji memeliharamu. The blessing, berkat itu dicairkan karena kasih sayang. Tapi ya jangan bodoh kalau Tuhan sudah kasih gelas seperti ini ke kita, ini minum untuk kamu. Lalu kita pegangnya asal-asalan, lalu jatuh. Lalu habis itu pecah, tumpah isinya, nggak jadi minum. Ya salah sendiri. Karena kita tidak berusaha, berupaya untuk menangkap yang Tuhan sodorkan. Oke? Tapi kalau Tuhan tidak memberikan padamu, Anda mau mengemis seharian di luar sampai malam, besok pagi juga nginap di jalanan, minuman juga tidak akan datang. Tuhan memberikan karena Tuhan sayang. Tuhan kasih karena Tuhan janji. Usaha kita hanyalah berupa mengulurkan tangan dan siap menangkap yang Tuhan telah sodorkan. Jangan banggakan usahamu. Usahamu tidak menambah sejengkal atau sehasta berkat apa-apa di hidupmu. Sebab berkat Tuhan diletakkan di tempat yang teduh. Embun pagi itu lutut kaki. Blessings God put in your life. Bukan di kantormu, bukan di tempat kerja Anda, bukan di akun bank Anda. Allah meletakkan berkat itu dalam hubungannya dengan Anda. Itu ditemukan di atas lututmu ketika bangsa Israel bersujud tanpa sengaja untuk ambil mana. There God commands His blessing. Di situ Tuhan perintahkan berkat. Ingat itu ya. Makanya saat teduh seperti ini penting. Emangnya saat teduh begini semua masalahku selesai? Enggak. Tapi penyelesaian masalahmu dan masalahku dimulai dari saat teduh. Itu dia. Ya. Kita lihat ayat 16 sekarang. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya.
segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh spesifik. Dia nggak pernah menyediakan berkat itu grosiran. Kalau Tuhan kasih kita itu selalu retail, satu persatu, tidak pernah konveksi. God's blessing selalu tailor-made, selalu customize, selalu diukur seperti seorang penjahit. Berbeda bahu, tidak main rata, tidak produksi massal. Setiap keluarga ada berkat tersendiri di masa pandemi. Mana itu ajaib. Tuhan bilang tiap orang ambil menurut keperluannya. Kamu harus mengambil untuk seisi rumahmu. Jadi kalau seisi rumah itu 5 mulut, Tuhan akan kasih mana yang pas untuk mereka. Kalau 7 orang satu rumah, kalau hanya 3 atau single satu orang di kos-kosan, Tuhan tidak pernah overdosis memberi. Tuhan juga tidak pernah kekurangan. Kalau Dia gembala kita tidak akan kekurangan apa-apa. Jadi jangan pernah kita bodoh di masa-masa pandemi, musibah, atau ketika kala mengalami pencobaan, kita jadi orang yang iri hati dengan mereka yang laki. Enak ya kamu hoki, perkataan itu berdosa. Dan juga jangan minder, iya, kamu sih enak, aku ini loh sengsara. Itu menghina, itu seperti mengatakan atau menuduh bahwa Bapak menelantarkan Anda. Jangan pernah memberi alasan setan untuk berbangga dan berfoya-foya atas kemalanganmu. Bersyukur selalu, elukan dan agungkan Tuhan. Sekalipun bantuan belum datang, mungkin lagi OTW, sedang dalam perjalanan, Bapak tidak pernah salah. He takes care of you. Just wait for His timing, tunggu waktu. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktumu. Tuhan yang tahu apa yang kau perlu. Buktinya sampai hari ini Anda masih makan. Buktinya sekarang masih punya kuota untuk bisa internet dan saat teduh begini. Buktinya sekarang Anda masih bisa bernafas, sekalipun mungkin gak enak badan, masih bisa saat teduh bersama. Berarti Allah telah memeliharamu dan sedang memelihara Anda. You ada hari ini itu karena Tuhan, you and me. Jangan dulu kita mengeluh tentang sesuatu yang kita belum miliki, lalu kita menuduh dan berkata Tuhan gak adil. Hitung dulu apa yang Anda punya. Anda punya hari ini itu karena Dia. Karena Allah. Beritahu sama diri sendiri, God has taken care of me. And He is taking care of me now. And He will take care of me later. He will take care of me also in the future. Beritahu sama diri sendiri, ini pengakuan iman. Syukur lagu percuma kalau hatinya nggak berubah. Tapi kalau hatinya berubah, lagu jadi manis didengar di telinga Allah. Karena dari hati yang tidak salah. Tuhan sudah pelihara aku. Buktinya lihat aku ada hari ini. Kalau mau dilihat lubangnya ya pasti ada. Sana sini masih kurang sempurna. Masih punya masalah dalam hutang segala, saya tahu. Tapi buktinya bahwa hari ini saya masih punya yang namanya today. Saya masih memiliki apa yang saya punya di tangan saya. Semua karena anugerah Allah. Tuhan sedang memelihara saya. Berarti Tuhan akan terus memelihara aku. Itu dia. Setiap keluarga itu punya dosis sendiri. Jadi jangan iri hati, jangan minder juga. Jangan kepahitan. Dan juga jangan compare ini loh. Ini penyakit dalam jiwa. Sekalipun tidak tergolong penyakit jiwa, tapi ini penyakit dalam jiwa. Suka banding-bandingkan dengan orang lain. Di mana ini, saya nggak ngerti ya rasanya seperti apa, ketumbar, manis gitulah kira-kira kalau Alkitab mencetuskannya, menggambarkannya. Tapi kalau ini dalam bahasa saya, Alkitab di ayat 16 ini mengatakan tiap-tiap orang menurut keperluannya ambil mana, masing-masing boleh ambil untuk seisi kemahnya. Jadi mana itu bisa-bisa rasanya pun variatif. Ketika dibawa pulang ke rumah, ketika dimasak dan diolah, jadi beda. Sama kangkungnya di rumah itu jadi belacan, di kangkung yang satunya lagi pakai terasi, yang satu lagi pakai bawang putih. Sayur yang sama dari sawah yang sama diolah berbeda setiap rumah. Oke? Be happy to manage your own blessings. Mana di rumah tertentu rasa honey, rasa madu. Di beberapa tempat lagi, di rumah tetangga dia mungkin rasa coklat, rasa stroberi, bahkan rasa matcha. Urusi berkatmu sendiri, syukuri, nanti kan tambah banyak. Malah justru kalau Anda bisa syukuri berkat Anda, nanti Anda bisa jadi berkat.
Orang yang bersyukur itu jadi berkat. Orang mengeluh nggak pernah jadi berkat. Malah jadi kutuk buat sesamanya. Menyeret orang lain, meracuni mereka punya iman. Dan justru membuat orang lain juga turut terpuruk bersama dengan dia. Lihat, kalau sama orang yang ngeluh dan bersungut-sungut. Kita setelah ngobrol sama orang-orang itu jadi lemes iman. Kita sendiri jadi negatif. Kita jadi nggak happy. Syukuri dulu. Itu akan tambah banyak. Nanti Anda bisa jadi berkat. Dan bisa meminjam. Maksudnya Anda juga bisa menolong orang lain. Tuhan tidak memanggil orang Israel untuk ambil manah. Lalu habis itu mereka buat restoran cepat saji atau fast food, McManna. Nggak ada yang namanya McManna. Ya kan? Mana itu per family. Nggak perlu kita itu gembar-gemborkan. Tuhan ingin kita memiliki quiet faith, iman yang tenang, kelola berkat-Mu, bersyukur setiap hari. Nanti kalau Tuhan multiplikasikan, kan kita bisa tolong orang lain. Itu dia. Mana di masa pandemi itu per family. Setiap keluarga harus menghadap Allah. Per keluarga, per family. Meskipun kita sama-sama saat teduh, setiap keluarga akan dapat nomornya, dipanggil sama Tuhan Yesus. How's your attitude di zaman ini, di masa pandemi? Bagaimana sikap hati? Ya? Nah, tugas saya hanyalah menginspirasi. Kata inspire dalam bahasa Kamus Webster artinya to breathe upon atau dihembusi. Tugas saya di waktu kita saat teduh bersama adalah menginspirasi dengan firman dan hadirat Allah. Setiap keluarga tentukan sikap hati sendiri sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Allah. Ya. Lihat ayat yang ke-17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. This is so sweet. Yang mengumpulkan banyak nggak kelebihan. Jangan bangga kalau Anda kelimpahan. Kalau kita tidak bersandar sama Tuhan, nanti di musim pencobaan berikutnya kita bisa kehilangan segalanya. Bagi orang yang kehilangan segalanya seolah-olah sekarang juga jangan tawar hati. Roda masih berputar. Mungkin di musim berikutnya Anda akan kelimpahan. Jadi jangan sampai Anda putus asa, bunuh diri, atau hari ini patah pengharapan. No, beritahu pada diri sendiri. Seperti bumi ini berputar pada porosnya, rencana Tuhan masih berjalan. Roda hidup kita dan roda hidup dunia ini masih berputar. Karena itu orang yang mengumpulkan lebih, tidak kelebihan. Belajar memberi. Orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Siapa bilang dia akan miskin selamanya? Belum selesai setiap musim hidupmu. Masih ada next episode dalam kehidupan Anda. Karena itu jangan nilai dirimu dengan hari ini. Nilai dirimu dengan iman yang kau yakini sekarang. Karena iman itu akan membawamu ke masa depan. Ya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, ayat 19. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Di saat mana di perjanjian lama, ada orang yang ambil lebih. Mereka jadi orang yang kaya di masa-masa itu. Tapi karena hatinya tidak takut sama Kristus, dan karena mereka punya motivasi salah, yang lebih yang berada di dalam bakul mereka menjadi berulat dan berbau busuk. Oke. Jangan ukur diri dengan materi. Asal hari ini Anda cukup makan, cukup pakaian, dan Anda masih bisa bersyukur, I think Anda adalah orang yang terkaya di dunia. Ingat kata Paulus, ibadah disertai rasa cukup itu besar faedahnya. Jangan compare, jangan pahit. Dan lihat orang punya lebih, ya enak lu ngomong begitu. Selalu ada gunung lebih tinggi. Selalu ada lembah lebih curam. Jangan pernah bandingkan dan jangan pernah kita menghakimi. Yang punya lebih jangan menghakimi. Jangan-jangan nanti berulat dan bau busuk kelebihanmu nanti kemudian hari. Jangan sombong hati. Tapi yang kurang juga jangan menuduh. Supaya Tuhan membuat apa yang sedikit di tanganmu itu bertumbuh. Tuhan tidak berkenan lihat orang bersungut tidak akan bertambah. Jadi jangan pernah tuding dan berkata, iya enak, begini dan begitu. Jangan. Supaya Tuhan beracara dengan Anda dan menumbuhkan yang Anda miliki 30, 60, 100 kali ganda. A
acquire the right attitude is very important. Aset komoditas tertinggi yang kau bisa miliki yang paling berharga sekarang adalah sikap hati. Karena itu yang akan menentukan how God will deal with you. Bagaimana Allah akan berurusan dengan Anda dan keluarga Anda. Whether He will increase you, God bless you, artinya God increases you, Tuhan meningkatkanmu, atau Tuhan akan mengurangi sesuatu. Anda dan saya mau menjadi orang yang dari 120 jadi 3000 ketika Pentakosta, atau menjadi orang yang dikurangi seperti Ananias dan Safira, gereja harus minus 2 orang itu, suami istri, baru mengalami pertumbuhan berikutnya. Anda mau jadi tambah-tambahan atau kurang-kurangan Tuhan, tergantung sikap hatimu. Cara Allah beracara dan berurusan dengan Anda, mengurangi sesuatu atau menambahkan, tergantung sikap hatimu hari ini. Ya, jangan sampai hatimu berulat dan berbau busuk. Tidak peduli seberapa banyak harta yang kau miliki, atau sekarang sehat, tidak ada garansi kemudian hari. Kalau kita sakit atau apa. Sekarang sakit, siapa bilang Anda tidak bisa disembuhkan? Ya, rendah hati aja di depan Tuhan. Mana di masa pandemi? Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi mana itu rasa sayang sekali, atau bahasa lainnya seperti rasa eman gitu ya. What a pity. Bangsa Israel yang agak serakah hatinya melihat mana itu leleh ketika kena matahari. Lalu habis itu jadi cair, lalu hilang. Karena mana itu kan halus seperti sisik. Mereka tangannya gatal mau ambil. Kayaknya mereka itu tergesa-gesa kalau bisa ambil seluruh blessing today hari ini, mereka tidak mau tomorrow. Manusia kan sukanya gitu pikirannya. Aku mau ambil sebanyak-banyaknya lalu pensiun dini. Lalu Tuhan berkata pada orang kaya itu, bodoh sekali. Siapa yang akan menikmati kekayaanmu? Hai orang kaya yang bodoh, sebab hari ini kau akan mati. Kaya itu tidak dosa, miskin juga tidak dosa. Dosa itu dosa, karena itu jangan ditemukan di hatimu. Kesombongan, karena itu dosa. Keminderan itu juga dosa. Membandingkan dengan orang lain itu permulaan dosa, hatimu ke arah salah. Oke? Jangan lihat kekayaan atau kemiskinanmu. Lihat Tuhan, Tuhan yang sanggup tambahkan. Kalau kita punya kelebihan, Tuhan yang sanggup memberi tujuan pada kelimpahan kita. Sehingga hidup kita tidak tenggelam di dalam kesesatan, tapi punya purpose atau punya maksud Allah. Itu dia. Dan ketika bangsa Israel melihat meleleh mana itu, mereka berkata, aduh, sayang sekali, what a pity. Ini hikmatnya. Ada berapa blessing yang luput dari tangan Anda kan hari ini kan? Bahkan bukan hanya itu, ada beberapa berkat yang menguap persis di depan Anda, dan Anda harus melihat rumah Anda disita. Anda harus melihat pekerjaan yang tadi Anda dambakan sekarang di PHK. Anda harus melihat sesuatu itu berkurang di depanmu. Pernah lihat gak es itu leleh di tangan kita? Leleh, belum dimakan. Bayangin kalau anak kecil lihat itu leleh, kalau itu habis, turun gunung esnya karena dimakan dan dinikmati, itu lain cerita. Saya pernah lihat seorang anak kecil lucu sekali, dia makan es lalu nangis. Saya tanya, ini itu lama, long time ago, itu saya waktu sekolah, saya lihat anak kecil nangis, kenapa? Habis esnya. Saya bilang, jatuh enggak, saya makan. Namanya anak kecil, dimakan sendiri nangis, loh kok habis? Memangnya ada es kekal. Ya kan? But remember this, apapun yang menguap di depan mata Anda sekarang, itu benih untuk esok hari. Mana itu kan kembali. It will come back. Tuhan nggak pernah musnahkan mana, itu 40 tahun keluar terus tuh. Sampai mereka masuk ke tanah susu madu. Baru berhenti mana itu. Jadi mereka nggak usah seperti seolah-olah tergesa-gesa, seolah-olah there is no tomorrow, nggak ada besok hari, rasanya aku mau berkat semua hari ini. Semua berkat harus kuterima sekarang, aku harus sekarang juga dapat segala sesuatu. Peroleh semua yang kuinginkan. Jangan terburu-buru. Apa yang menguap di depan Anda bahkan kerugian, katakan, percayalah dengan iman, bahwa itu akan jadi benih esok hari. Kalau hari ini Anda bayar harga rugi, anggaplah biaya kuliah saja. Mungkin Anda berkata, tapi nggak mudah. Lebih nggak mudah lagi kalau Anda nggak berpikir begini. Lebih stres, setengah mati, depresi. Anggaplah semua berkat yang lepas, yang lolos, bukan lolos, yang lolos juga bisa, yang setiap berkat yang Anda seperti pegang bola tapi penuh dengan oli, lalu keluar dari tangan Anda segala berkat yang luput dari tangan, semua berkat yang menguap di depan Anda. Beritahu pada hatimu sendiri, itu benih berkatku di masa depan. Ya, matahari panas cairlah itu, let it go, let it go.
it will come back later. It will come back again. Ya. Dan saya kok rasa waktu saya ngomong ini ada orang-orang yang mengalami pembebasan. Ada orang yang mengalami kemerdekaan. It's very hard for you to let go of your loss. Kehilangan Anda. You have to let go. Kalau enggak akan jadi benih. Itu akan jadi kanker. Kanker rohani terutama. Dan itu akan menjadi rasa tidak terima terus di dalam hati, dan itu akan menggerogoti dari dalam, dan Anda tidak akan pernah jaya lagi. Let it go. Kata, aku relakan seperti memberi persembahan. I bless. Saya let it go, lepaskan. Itu jadi benihku. Biarin cair. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah, pada hari ke-6. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat sebelum Sabat. Karena mereka hari Sabatnya, hari Sabtunya orang Yahudi, mereka tidak boleh memungut mana, mereka harus worship saja sepanjang hari. Ini janji Tuhan. You don't become a loser by worshiping Jesus or taking time to worship Him. Anda tidak menjadi seorang yang merugi karena menyembah Tuhan. Anda tidak jadi seorang yang kehilangan sesuatu kalau Anda ambil waktu dan korbankan waktu berharga untuk mencari wajah Allah, baca firman, untuk sembahyang, untuk cari wajah Tuhan, untuk bersekutu dan saat teduh. Karena Tuhan berkata, when you do that for Sabbath, for my Sabbath, waktu engkau melakukan itu untuk Sabatku, aku akan melipat gandakan sebelum atau sesudah berkat itu 2 kali lipat. Dalam hal ini mana? Sebelumnya. Hari ke-6-nya didouble sama Tuhan. Supaya hari ke-7 mereka tidak bekerja, kalau waktunya doa ya doa. Tahu nggak sekarang ini kita ambil waktu 1 jam? Orang dunia berkata time is money. No. Most importantly, time is God. Waktu adalah Allah. Ya. Jadi jangan pernah kalau Anda mau doa setiap hari saat teduh secara pribadi atau seperti ini, do it with faith. Percaya bahwa waktu Anda tertidur, Tuhan memberikan pada orang-orang yang disayanginya. Tuhan melipat gandakan. Ada banyak berkat itu yang bertumbuh bukan ketika ditunggu, tapi ketika kita tinggalkan dan berdoa, berkat itu akan tumbuh 2 kali lipat. Ya, 2 gomer itulah. Ayat 23, lalu 2 ayat lagi, berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, itu dia. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu makan, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah itu di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Wow, ini disimpan di hadirat Allah. Makanya mana itu butuh iman. Mana itu bukan makanan, mana itu sebenarnya pengalaman. Ya, jangan cari berkat materi, carilah pengalaman pribadi dengan Kristus. Baik itu berkat, apapun berkat itu wujudnya. Penyertaan Allah itulah harta sesungguhnya. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ya kali ini nggak ada ulatnya, nggak ada busuknya, karena disimpan di hadirat Allah. Remember this. Kata-kata terakhir saya yang saya sharingkan sekarang di saat teduh ini, pesan terakhir adalah whatever is kept in the presence of God is never lost. Apapun yang disimpan di hadirat Allah nggak pernah hilang. Termasuk kalau mana yang cair itu, karena Tuhan ada di padang gurun, dia hadir di padang belantara, it's never lost. Tuhan reservasi RSVP for tomorrow, untuk besok. Dan whatever is kept in obedience to Jesus, apapun yang disimpan dalam ketaatan pada Yesus, nggak boleh ambil lebih, nggak boleh ambil lebih. Sehari demi sehari, nggak akan ada ulatnya, nggak akan busuk. Apapun yang disimpan dalam ketaatan, akan dilipat gandakan tepat pada waktunya. Apapun yang disimpan di dalam ketaatan, akan berakhir sangat berguna, sekalipun sekarang belum kelihatan. Remember that. Mana di masa pandemi ini, mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dengan Allah yang memelihara kita. Dan gimana berjalan dengan Dia yang menjadi sumber berkat kita. Supaya kita enggak menjauh, dan supaya kita juga tidak asal-asalan mendekat. Supaya kita tidak tamak, tapi supaya kita jangan sampai ditemukan tidak beriman. Hari ini, saya menjadi seperti Musa yang mengajarkan pada bangsa Israel yang bertanya, apa itu? Ini mana? Lalu mengajarkan bagaimana hidup dengan Tuhannya. Semoga bermanfaat buat Anda, dan saya berdoa agar Anda diberkati.